Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam siraman rohani saat ini. Mari kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan yang jauh daripada sempurna, kiranya boleh jadi berkat dalam hidup setiap kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk saat ini. Izinkan kami boleh merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya apa yang kami tangkap, kami dengar, boleh jadi rema dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami sedang berhadapan dengan banyak masalah dalam hidup kami, tapi kami percaya kemenangan Tuhan akan beri kepada setiap kami. Atau hari ini kami sedang bersyukur, bersuka cita, berbahagia karena satu dan lain hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak melupakan Tuhan. Ajar kami untuk tetap mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita melihat di dalam dua raja-raja ayatnya atau pasal 15 ayat yang ke-13. Dua raja-raja pasal 15 ayat 13. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Usia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat ini, di sana ada Salum menjadi raja ke-39 pada zaman Usia, ya, Raja Yehuda. Tapi menarik adalah pernyataan berikutnya yang menyatakan bahwa ia memerintah itu sebulan lamanya di Samaria. Sebuah rentang waktu yang sangat singkat begitu ya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang lain yang dipilih untuk menjadi raja. Ada yang sekian puluh tahun dan lain sebagainya. Cuman Salum bin Yabes ini cuman sebulan. Bapak Ibu, kita tidak tahu dalam hidup kita ini kita mau belajar. Bukan berarti memang bukan ukuran. Artinya kalau pendek masanya atau panjang masanya menentukan dia berhasil atau tidak. Tapi mari kita belajar bahwa dalam semua hal yang ada pada kita, rentang waktu yang ada pada kita yang sudah kita jalanin, mau pendek mau panjang, cuman kita mau diingatkan tentang satu hal, bahwa kesalahan dan kebodohan dapat membuat keberhasilan kita hanya sesaat. Memang satu kali kita bisa berhasil, tapi kalau tidak disertai dengan hikmat dan bijaksana, maka yang ada hanya kesalahan dan kebodohan. Bukan berarti tidak berhasil, bisa berhasil, cuman persoalannya adalah pada hasil akhir. Artinya ada yang bertahan lama, tapi ada yang seperti ini. Salum itu cuman 1 bulan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau keberhasilan kita memang harus diuji dalam waktu dan sekali lagi ternyata dalam ujian waktu yang harus kita jalani tersebut, ternyata kita nggak berhasil karena kebodohan yang kita buat atau langkah-langkah yang kita buat menurut ukuran pikiran kita sendiri, dan itu mengakibatkan kesalahan, maka tentunya itu juga tidak akan menjadi berkat. Maka sekali lagi, kalau kita berhasil, keberhasilan itu bisa dibuktikan juga lewat ujian waktu. Setelah waktu yang cukup, Bapak Ibu Saudara, kita akan berhasil dan menjadi baik. Kenapa? Karena orang selalu berkata begini, lebih mudah mencapai daripada mempertahankan. Maka dalam hidup ini setiap orang bisa mendapat pencapaiannya. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika sudah mendapatkan pencapaian itu, apakah kita sanggup mempertahankan? Ternyata yang paling sulit adalah mempertahankan, bukan ketika kita mencapai sesuatu. Misalnya kita berlari, kemudian kita menjadi pemenang, dan kemudian kita berlatih terus, kemudian kita menjadi pemenang kembali. Tapi kemudian ketika kita sudah dianugerahi banyak piala, di pundak kita ini bukankah ada sebuah atribut bahwa kita adalah pemegang piala tetap dan untuk jarak yang mungkin sudah menjadi bagian kita ketika kita mungkin jadi pelari, dan mungkin sampai hari ini belum tertandingi misalnya, belum ada orang yang bisa mengalahkan rekor yang kita buat. Nah, untuk mempertahankan sementara rekor belum dibuat oleh orang lain, itu yang tidak mudah, karena satu kali kita bisa jatuh ketika kita tidak menyadari bahwa setiap usaha yang kita lakukan, pencapaian yang sudah kita lakukan itu tidak kita pertahankan dengan baik begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa dibutuhkan yang namanya selain anugerah Tuhan, tapi di sana juga ada kesetiaan dan juga tentunya juga ada usaha.
Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa bertahan ketika kita dipercaya oleh Tuhan dalam bagian kita masing-masing. Kita tidak gampang jatuh dan kemudian kita tidak mempertahankan apa yang sudah kita lalui dalam pencapaian selama ini, padahal kita sudah melaluinya dengan usaha keras. Yang pertama, kita harus memang berani jujur dalam hidup ini. Sebab dalam hidup ini, hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah bicara tentang hal ini, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, karena keberhasilan yang sesaat gitu ya, yang dicapai oleh seseorang, tentunya harus juga diuji dengan yang namanya kejujuran. Bisa jadi dia berhasil, dia menjadi begitu memiliki harta yang banyak dan berlimpah dan lain sebagainya. Bisa jadi itu kalau tidak diiringi dengan kejujuran, ya pada akhirnya pasti akan mendapat buahnya. Artinya yang dia dapat sesaat itu bisa mencelakai dia karena tidak mengawali dengan sebuah kejujuran. Yang kedua adalah kita harus rendah hati. Susah hari ini Bapak Ibu mendapatkan orang yang rendah hati, sebab orang biasanya akan terlena dengan apa yang sudah dia capai dan kemudian dia merasa orang lain tidak sehebat dia, begitu. Orang lain itu enggak sepandai dia, tidak sehebat dia gitu ya. Yang kedua, bahwa kita harus rendah hati. Dijauhkan daripada kita segala hal kesombongan dan merasa diri paling baik di antara siapapun. Yang ketiga, harus memberkati orang lain. Artinya kalau kita sudah diberkati Tuhan dalam pencapaian kita, tentunya kita ingat bahwa hidup ini harus jadi berkat buat yang lain. Kita nggak bisa jadi orang yang hanya menerima tanpa menyalurkan. Ibarat selang kalau terus mampet begitu ya, nggak akan ada air yang bisa menembus, maka tentunya akan jadi sesuatu yang bermasalah buat selang itu ya, bisa pecah, bisa dan lain sebagainya. Yang keempat, kita tentunya harus andelin Tuhan. Nggak ada perkara lain dalam hidup ini selain kita mau andalkan Tuhan. Karena siapa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Sehebat dan sepintar, sekaya, sepunya kekuatan sehebat apapun, tidak akan pernah bisa jaminan buat kita untuk kita sandarkan pengharapan kita, andalan kita kepada mereka. Karena satu kali mereka juga bisa sebagai manusia biasa, bisa jatuh dan lain sebagainya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sukses dan lain sebagainya, mari kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam seluruh kesuksesan dan keberhasilan yang ada pada kita hari ini. Dan janji firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu selalu akan memberkati setiap orang percaya, setiap orang yang berharap kepadanya. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Bahwa anak cucunya orang-orang benar itu ya tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucu orang benar dan perkasa itu akan ada di muka bumi. Dan kita percaya janji itu. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sudah diberi keberhasilan oleh Tuhan dalam mempertahankan keberhasilan dan pencapaian yang sudah kita raih, mari tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita nggak mau segala sesuatunya berjalan cepat, tapi kemudian tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, maka secepat itu pula akan berlalu daripada kita. Tapi mari kita andelin Tuhan, mari kita libatin Tuhan, mari kita tetap rendah hati, mari kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Maka pada akhirnya firman Tuhan akan memberikan kita pencapaian dan kesuksesan yang tentunya sesuai cara waktu kehendak Tuhan akan tetap menjadi bagiannya kita. Mari kita berjalan tetap dalam ketetapannya Tuhan Bapak Ibu hari ini. Apapun pekerjaanmu, usahamu, apapun yang sedang kau nikmati hari ini, kalau engkau sukses, bersyukur senantiasa dan tetap berdoa dan bersyukur, libatin Tuhan. Kalau engkau hari ini masih belum mendapatkan kesuksesan itu, percayalah kalau engkau tetap bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tetap akan beracara atas itu semua. Mari jangan patah semangat Bapak Ibu, tetap maju dan kita percaya tangan yang perkasa sedang menopang saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhiri renungan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih kalau Tuhan baik dan kami percayakan hidup kami hari ini, jam ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka berada, dalam seluruh pergumulan-pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan Engkau tetap akan bersama dengan mereka. Kalau hari ini mereka sedang berjuang menuju kesuksesan, mari berkati usaha itu. Kalau sekarang mereka sedang menikmati apa yang mereka capai dalam seluruh usaha itu, ajar kami untuk bersyukur, ajar untuk tetap mengingat Tuhan dan memberkati orang lain, ajar kami tetap rendah hati dan tetap jadi berkat di tengah-tengah komunitas dimanapun kami berada, secara pribadi, keluarga, bermasyarakat dan bergereja. Kami percayakan hidup kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.